Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Hari ini kita kembali meneruskan membaca Alkitab setiap hari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kita sudah membaca Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 15. Kita akan melanjutkan pembacaan, perenungan, dan refleksi kita dari Kejadian pasal 16. Sebelum kita membacanya, merenungkannya, kita bermohon hikmat, kekuatan, dan pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami mau membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan tolong dan sertai kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang membaca dan mengulasnya menurut hikmat dan bijaksana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya akan membaca ayat demi ayat, kemudian mengulasnya agar dapat menjadi bahan perenungan kita dan refleksi kita dalam kehidupan kita saat ini. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Dari ayat ini dapat kita ketahui Sarai mandul dan Hagar adalah hamba atau budak dari Sarai. Hagar adalah seorang Mesir. Kita tidak mengetahui dari mana diambil Hagar ini. Apakah ketika Abraham berada di Mesir, lalu diberikan Hagar sebagai budak atau hambanya Abraham dan Sarai? Dapat kita lihat dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Namun itu tidak memberikan kepastian apakah Hagar ini memang adalah seorang budak atau seorang hamba perempuan yang diberikan Firaun. Kita akan melanjutkan pembacaannya dari Kejadian peristiwa pasal 16 ini sebagai proposisi dari kisah pasal 16 ini. Di ayat 2 demikian firman Tuhan, berkatalah Sarai itu pada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai, suatu upaya untuk mendapatkan keturunan. Tradisi dan konteks budaya saat itu, seorang budak adalah milik daripada tuannya. Hagar adalah milik daripada Sarai. Hagar diberikan kepada Abraham hanya untuk satu tujuan, yaitu agar Abraham, Sarai punya keturunan. Karena di dalam benaknya Sarai, apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 15, bahwa Tuhan akan memberikan keturunan, dan keturunan itu akan mendapatkan tanah perjanjian. Tentu ini adalah cara berpikirnya Sarai, dan tradisi atau kebiasaan waktu itu dimanfaatkan oleh Sarai menjadi pembenaran apa yang dilakukannya. Dan yang menarik dari tulisan firman Tuhan ini, bahwa Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ada sesuatu yang diungkapkan oleh Sarai di sini kepada Abraham, bahwa Tuhan tidak memberi kepadanya anak yang dilahirkan dari rahimnya. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa kelahiran seseorang pada seorang wanita, dari seorang wanita yang sudah berumah tangga, itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membuka rahim seorang wanita sehingga konsepsi yang terjadi dinaungi, dikuasai, menjadi sarana untuk diciptakannya keturunan dari pasangan suami istri. Dengan pemahaman demikian, Sarai menyadari bahwa Tuhan tidak memberi baginya melahirkan anak. Dengan demikian, ia tahu
keberadaannya dan ia tahu kebutuhan dari suaminya, keturunan. Dan tentu itu menjadi kebutuhan dari dirinya sendiri. Abraham mendengar perkataan Sarai itu, lalu di ayat 3 dikatakan, jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Hagar diberikan kepada Abraham oleh Sarai untuk menjadi istrinya, menjadi sarana keturunan yang akan diberikan. Itulah cara Sarai menafsir atau memahami apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa melalui Abraham ada keturunan yang akan menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena sudah 10 tahun ternyata tidak ada keturunan. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam pasal 15 Tuhan mengatakan bahwa Eliazar, orang Damsik, tidak bisa menjadi ahli waris daripada apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi sebenarnya di dalam pasal 15 ayat 4 dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris daripada Abraham yang menerima janji Tuhan adalah anak kandungnya. Siapakah yang menjadi anak kandungnya? Dengan pertimbangan konteks situasi tradisi waktu itu dan kondisi Sarai yang tidak memungkinkan memiliki anak karena mandul, maka Sarai memberikan Hagar. Hagar tentu lebih muda dan memiliki kemungkinan memiliki keturunan. Di ayat 4 dikatakan Abraham mengampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini yang terjadi, fakta. Bahwa seorang perempuan yang dijadikan istri dan mengandung seorang keturunan, bahkan keturunan yang memberikan nama atas dirinya dan atas suaminya, itu memiliki kebanggaan dan suatu kekuatan posisi di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi Hagar yang tadinya seorang budak, seorang hamba yang tidak mempunyai hak apapun, yang tidak mempunyai posisi yang baik, sekarang mengandung dari tuannya. Tuannya Abraham sudah menyatakan apa yang diberikan oleh Sarai, yaitu akhirnya mengampiri Hagar dan Hagar mengandung. Tetapi sikap Hagar adalah sikap yang tidak baik, merendahkan nyonyanya, merendahkan tuannya, merendahkan pemiliknya, yaitu Sarai. Akibatnya di ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara kita, antara aku dan engkau. Di sini Sarai tertekan, teraniaya, dan merasakan sangat direndahkan, diremehkan, dilecehkan. Karena dia mandul, dia tidak memberikan keturunan bagi Abraham, bahkan dia sangat tidak punya kemampuan apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, Sarai mengembalikan apa yang menjadi derita dia kepada suaminya, dan dia berkata bahwa Abrahamlah yang bertanggung jawab apa yang sudah dialami oleh Sarai. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan kiranya menjadi hakim, artinya keadilan harus ditegakkan, dinyatakan. Karena seharusnya memang tidak boleh meremehkan, merendahkan, apalagi tuannya. Ini yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita harus belajar dari bagian ini bahwa seberapapun usaha dan keberhasilan kita dalam menghadapi dan menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan, tentu kita harus ingat akar dan asal-usul kita. Jangan melupakan sejarah hidup kita, posisi kita. Bukan berarti kita terus-menerus pada posisi yang lama, tetapi juga jangan pula kita meremehkan, melecehkan orang lain karena kekurangan kelemahannya itu betul-betul dapat diatasi oleh diri kita. Demikian Hagar menjadi sombong, angkuh, remeh, melecehkan,
dan bahkan membuat derita daripada Sarai. Sehingga ia menyatakan Tuhan kiranya yang menjadi hakim. Di sini pengenalan akan Tuhan yang menjadi hakim dinyatakan oleh Sarai kepada Abraham dalam kondisi penderitaan. Kita seringkali menderita lalu menuntut keadilan dari Tuhan. Namun kita sering lupa apa sebenarnya yang menjadi dasar atau penyebabnya. Bukankah yang mendorong Hagar menjadi istri dan mengandung dari hubungan dengan Abraham, suaminya, dialah Sarai. Harusnya Sarai menyadari itu dan bertanggung jawab untuk keputusannya itu dan mengambil suatu tindakan yang bijak. Tetapi ternyata tidak mudah setelah menghadapi kenyataan bahwa apa yang sudah diputuskan dan sudah ada hasilnya, yaitu anak yang dikandung daripada Hagar, menimbulkan rasa yang menderita. Bahkan menderita pelecehan dan sebagainya. Di ayat 6, Abraham berkata, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ini semacam upaya balas dendam dan kebencian. Ketika Hagar dalam kondisi hamil, kondisi mengandung anak Abraham, Sarai meminta pertanggungjawaban dari Abraham agar berlaku adil. Adalah benar dan tepat Abraham mengembalikan posisi yang sebenarnya. Bahwa Sarai itu kan berada pada posisi sebagai tuan atas Hagar. Sehingga Hagar dapat seharusnya dikendalikan, diarahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sarai terhadap Hagar adalah menindas. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Lalu Hagar melarikan diri. Ini suatu kenyataan, suatu kondisi yang patut kita pelajari dan refleksikan. Apa yang sudah kita putuskan, lalu kemudian hasilnya mungkin mengecewakan dan bisa menjadikan kita tersiksa atau mengalami sebuah kondisi yang sangat tidak menyenangkan, seharusnya ada solusi. Bukan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Menindas orang lain dengan menggunakan pernyataan bahwa Tuhan harusnya berlaku adil. Harusnya orang lain berlaku adil. Tetapi apa yang dilakukan? Hagar ditindas dan akhirnya ia lari. Ini hal yang sering terjadi dalam konteks hubungan antar sesama manusia, apalagi di dalam sebuah keluarga. Di ayat 7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, menjumpai Hagar yang sudah lari dari rumah Abraham dan Sarai. Jadi dia lari, takut, tidak mau ditindas, tidak mau menderita, dan keluar dari rumah tuannya. Ini sebenarnya suatu hal yang tidak bisa terjadi. Mengapa seorang budak atau hamba tidak boleh sembarangan keluar dari keluarga yang menjadi tuannya? Sebenarnya resikonya adalah dia harus dihukum, diadili. Tetapi di pihak lain bahwa Hagar juga mengalami penderitaan. Sebenarnya bukankah nyonyanya yang memberikan kepada tuannya, Abraham? Bukan atas keinginan Hagar, tetapi atas keinginan Sarai. Di sini kita bisa paham betul bagaimana seharusnya kita bersikap, bertindak terhadap orang lain. Jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi ketika orang lain dikorbankan dan ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Dan dampaknya Hagar mengalami penindasan. Di pihak lain, orang yang mau dikorbankan pun karena mendapatkan benefit, keuntungan dari pengorbanan itu, ia membalas atau merasa diri posisi lebih baik. Ini yang terjadi pada Hagar. Dan Hagar ditindas, meninggalkan nyonyanya, tuannya, lalu ia dalam posisi yang sangat terpukul, susah hati dan sebagainya. Di ayat 8 dikatakan, katanya, kata malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini para teolog atau hamba-hamba Tuhan yang membaca dan menafsir, ini bukanlah malaikat biasa. Ini seperti bisa dikatakan ia adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah sebelum inkarnasi.
malaikat Tuhan. Kalimat ini menjadi hal penting karena sebelumnya belum ada suatu penjelasan yang utuh berbicara tentang malaikat Tuhan dengan huruf besar. Di ayat 8 katanya, kata malaikat Tuhan itu, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Malaikat Tuhan tahu Hagar adalah hamba Sarai. Malaikat Tuhan bertanya kepada Hagar asalnya dan tujuannya. Dan Hagar dengan jujur memberitahu keadaannya dan dari mana ia berasal. Di ayat 9 dikatakan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini suatu usulan, suatu perintah, suatu nasihat yang tidak normal, tidak biasa. Mengapa? Kalau sudah ditindas, biasanya memang ya pergi keluar. Tetapi harus diingat konteksnya bahwa Hagar adalah budak. Kalau dia terus melanjutkan pelariannya, itu berarti ada suatu kondisi di mana ia akan mengalami suatu, bisa dianiaya atau dihukum, atau bahkan dia mengalami kesulitan, kesusahan di dalam membesarkan anaknya dan kondisi hidupnya. Ingat, dia seorang budak dan tentu orang-orang di sekitar atau lingkungan di sekitar sudah tahu bahwa Hagar adalah budaknya Abraham dan Sarai. Mau kemana pergi? Jadi malaikat Tuhan memberikan suatu perintah, bukan hanya usulan saja, tapi perintah untuk Hagar kembali ke posisi, kembali kondisinya, sekalipun mengalami penderitaan, mengalami penindasan. Karena itu jauh lebih baik berkaitan dengan hidupnya, anaknya, dan keberlanjutan. Sehingga dia tidak akan dihukum secara sosial maupun keadilan dijatuhkan kepadanya. Di ayat 10 dikatakan lagi, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Malaikat Tuhan punya otoritas memberikan keturunan banyak. Ini sesuatu pengenalan kita yang sangat tidak lazim kita dengar, kita ketahui. Kalau kita membaca Kejadian pasal 12 dan juga pasal yang ke-15, janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunan yang banyak dari istrinya. Dan di sini pasal 16 ayat 10, malaikat Tuhan berjanji memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Hagar, kepada seorang budak. Ini keturunan yang bisa dikatakan berkat, keturunan yang dikatakan tidak dapat dihitung karena banyak. Jadi bukan hanya Ismail saja nanti, tapi melalui Ismail banyak anak lain, keturunan lain. Jadi nama Hagar itu menjadi nama yang penting bagi leluhur daripada Hagar, keturunannya, tetapi juga nama yang perlu diketahui bahwa Hagar itu budak. Dan kita lanjutkan di ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Sesungguhnya kalau kita lihat dan kita baca lebih lanjut, Hagar hanya diberikan keturunan Ismail saja. Tetapi melalui Ismail, keturunan Hagar itu banyak. Dan anak laki-laki yang diberi nama Ismail itu, dia tahu bahwa Hagar adalah ibunya dan dia tahu betul kondisinya sebagai budak daripada Abraham dan Sarai. Malaikat Tuhan itu berkata, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini situasi, kondisi yang akan datang. Jadi diberikan suatu kondisi daripada Ismail nanti seperti apa. Dia seorang yang bergulat dalam kehidupannya, melawan, berperang, berhadapan dengan keluarganya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Ismail dan keluarganya, keturunannya akan terus berjuang dan terus menghadapi kenyataan yang seperti itu. Di ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkau lah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roi. Tuhan, yaitu malaikat Tuhan, disebutkan di dalam pemahamannya Hagar bahwa ia adalah El Roi, Tuhan yang melihat.
Tuhan yang melihat penderitaannya, yang melihat masa depan anaknya, dan yang melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan yang memberikan itu. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi, yang memimpin segala sesuatu yang terjadi, dan yang memberikan arah. Itu sebabnya Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan El Roi. Hagar berfirman, mendengarkan firman, mendapatkan firman dari Tuhan yang melihatnya. Setidaknya kita sudah mendapat pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang memberi, Tuhan yang adil karena Dia adalah hakim, Tuhan yang melihat. Jadi di sini kita belajar mengenal keberadaan Tuhan, Tuhan yang memberikan keturunan, Tuhan yang menjadi hakim atau sebagai hakim atau adalah hakim yang adil, dan Tuhan yang melihat kesulitan, kesusahan hidup manusia. Di ayat 14 dikatakan, sebab itu sumur itu tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, kata letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini adalah peristiwa Hagar melahirkan Ismail. Walaupun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Ismail adalah anak Abraham yang juga mendapatkan berkat. Bukan mendapatkan berkat tanah perjanjian, tapi juga berkat keturunan. Dia akan menguasai tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sudah membaca Kejadian pasal 16 ini, dan kita menemukan bagaimana relasi dalam kehidupan berkeluarga pada masa itu, dan bagaimana pentingnya seorang anak sebagai warisan untuk meneruskan perjuangan dari orang tua, dan bagaimana harusnya sikap seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, dan bagaimana harusnya bertindak seorang pekerja atau seorang hamba di dalam keluarga. Banyak hal yang kita lihat dan kita perhatikan dari narasi ini. Yang paling penting ialah pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi, kita belajar mengenal Tuhan yang memberi keturunan. Tuhan adalah hakim yang adil, dan Tuhan adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu yang terjadi. Kita juga belajar tentang keberadaan manusia yang sudah berdosa dengan berbagai upaya dan caranya sendiri, tetapi Tuhan tetap memberikan solusi yang terbaik. Dan kita tahu bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Dengan pembacaan, perenungan, dan refleksi dari firman Tuhan ini, kiranya ini menjadi pertolongan bagi kita dalam konteks kekinian, agar kita menyadari bahwa kita itu dilahirkan oleh karena Tuhan yang memberi. Kita itu mendapatkan keturunan karena Tuhan yang memberi. Kita itu memperlakukan orang lain karena Tuhan itu adil dan akan menyatakan keadilannya. Kita juga harus tahu dan sadar betul bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu pergumulan kehidupan kita, dan kita tetap diberikan jalan keluar yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Kiranya pembacaan renungan firman Tuhan yang singkat dan yang menjadi refleksi kita hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kisah Hagar dan Ismail dalam konteks Kejadian pasal yang ke-16. Tuhan, berilah kepada kami pengenalan akan Engkau yang memberikan keturunan. Engkau adalah hakim yang adil, dan Engkau adalah yang melihat segala sesuatu. Tuhan, tolong segala kesulitan, kesusahan, penderitaan kami dapat terus melangkah maju ke depan, memandang kepada Tuhan yang berjanji, yang memberikan pemeliharaan dan hidup bagi kami. Tuhan, singkirkanlah dari keadaan kami dan sifat-sifat kami yang buruk, hal-hal yang meremehkan dan merendahkan siapapun, dan yang menindas siapapun. Ajar kami mengasihi dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah kami putuskan. Terima kasih Bapa, ini adalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.